Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini saya banyak sekali pertanyaan yang masuk secara langsung ya, bukan via WA ataupun komen di YouTube. Ini menanyakan perihal tentang yang sedang ramai dan membuat geger Nusantara, yaitu tentang polemik nasab. Hampir di platform media sosial semuanya ramai membahas tentang nasab dari Pak Alawi ini nyambung dengan Rasulullah atau tidak. Sampai-sampai di podcast Bisikan Roma, kemudian di pengajian-pengajian juga ramai membahas tentang nasab Pak Alawi ini sampai tidak pada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita kaum muslimin, orang awam, memang hampir dibikin bingung kalau kita tidak memiliki guru. Maka hal yang paling penting adalah ketika kita mau mengaji, berguru kepada yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup, sehingga mampu membawa kita menuju jalan kebenaran yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi, saya sendiri mengenai tentang nasab ini bingung juga, karena ada beberapa tokoh ulama NU, ada yang sepakat dengan pendapat Kiai Haji Imaduddin yang dalam tesisnya itu membatalkan nasab daripada Pak Alawi, dan ada juga yang posisinya adalah membuat hati kita menjadi adem, seperti kiai-kiai di pondok pesantren. Itu mengajarkan kita bagaimana untuk bisa menilai bukan dari sisi habaib itu turunan Nabi atau bukan. Jadi lebih kepada memberikan pencerahan kepada kita sebagai santri yang masih miskin ilmu ini, bahwa kita tidak perlu ikut-ikutan, apalagi sampai menghujat kepada para habaib atau kepada para kiai yang kemudian seakan-akan memang mempermasalahkan dalam kasus ini. Saya masih berpegang teguh kepada kitab Ta'limul Muta'alim. Ada makalah khud ma sofa wa da'ma kadar. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Artinya apa? Tanpa perlu melihat itu siapa, dari kalangan habaibkah atau bukan, kiai kampungkah atau kiai internasional, atau kiai-kiai kampung, guru-guru ngaji yang ada di kampung. Ketika beliau-beliau ini berakhlakul karimah, ilmunya mumpuni,
akhlaknya baik, ya maka kita ikuti. Jadi kita melihatnya bukan nasabnya. Karena saya masih teringat sekali dengan pesan guru saya waktu di pesantren saya ngaji. Itu setiap ngaji selalu mengingatkan kepada kita bahwa beliau itu menyampaikan ngaji, ngaji, dan ngaji. Karena apa? Pewaris para nabi itu adalah ulama, bukan turunannya. Makanya kiai saya, Mbah Yai Mukhlasin itu menyampaikan anaknya kiai sekalipun ketika tidak mondok, tidak mesantren, tidak memiliki ilmu, ya nggak mungkin jadi kiai. Artinya apa? Beliau memberikan semangat kepada para santri untuk tidak pesimis bahwa kebanyakan dari para santri yang mondok itu bukan keturunan dari kiai atau orang-orang yang berilmu agama baik. Alhasil, ketika kita ingin mengikuti siapa, para ulama kah, para habaib kah, maka ikutilah entah itu habaib atau kiai selagi akhlaknya baik, ilmu agamanya mumpuni, kita ikuti. Dan apabila habaib atau kiai itu akhlaknya justru tidak mencontohkan hal-hal yang baik, maka kita tidak usah ikut. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita tetap memilih jalan yang baik agar terhindar dari fitnah akhir zaman. Permasalahan atau polemik nasab Ba'alawi tersambung atau tidak, itu bukan menjadi urusan kita. Biarlah Allah yang maha tahu dan yang maha mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Kita sebagai hamba Allah tinggal lebih mendekatkan diri dan perbanyak berzikir kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus dan yang benar. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.